Selamat datang dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan membahas tentang matematika, materi, matrik. Sebelum kita membahas materi matrik, perhatikanlah gambar berikut. Di sini ada gambar orang yang sedang melakukan upacara dan ada gambar suasana di kelas. Jadi, orang-orang yang ada di dalam upacara dan dalam kelas ini ialah orang-orang yang dimana setiap orang mengisi posisi-posisinya secara teratur, sejajar, sehingga membentuk suatu kumpulan dari barisan-barisan. Tadi kita telah melihat gambar orang yang melakukan upacara dan gambar suasana kelas. Sekarang kita perhatikan tabel absensi siswa kelas 10 bulan September tahun 2013 ini. Di sini ada nama siswa, sakit, izin, dan alfa. Untuk nama siswa, sakit, izin, dan alfa ini disebut sebagai judul baris. Sedangkan nama siswa Anis, Cika, dan Santi ini disebut sebagai judul kolom. Jadi, jika kita menghilangkan judul baris dan judul kolom ini, maka kita akan memperoleh bilangan dalam susunan 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, dan 1. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian matrik itu ialah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Jadi 0, 1, 3 ini disebut sebagai baris, sedangkan 0, 1, dan 5 ini disebut sebagai kolom. Dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku seperti tanda ini. Ini disebut tanda kurung biasa. Bilangan-bilangan pada matrik disebut elemen-elemen matrik. Jadi bilangan-bilangan ini seperti 0, 1, 3, 0, 1, 5 ini disebut sebagai elemen-elemen yang ada di dalam matrik. Dalam suatu matriks ditandai dengan huruf besar. Jadi matrik ini ditandai dengan huruf besar, misalnya matrik A, B, C, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bentuk umum dari matrik. Bentuk umum dari matrik. Di sini ada A11, A12, A13 sampai A1N disebut baris pertama. Dan di sini ada A11, A21 sampai AN1 disebut kolom pertama. Kenapa A11, A12 ini disebut baris pertama? Karena A11, A1 berada di baris pertama dan berada di kolom pertama, maka dia ditulis baris pertama. Kalau A12, kenapa dia ditulis A12? Dia berada di baris pertama dan ada di kolom kedua. Begitu seterusnya sampai AM1 dan AMN. Selanjutnya kita akan membahas tentang ordo suatu matrik. Ordo atau ukuran suatu matrik ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Sebagai contohnya kita akan melihat di sini ada 2, 3, 6, 0 ini disebut sebagai baris, sedangkan 2, 6, 3, dan 0 disebut sebagai kolom. Maka matrik A ini berordo 2 kali 2 dan ditulis dengan A 2 dikali 2. Selanjutnya contoh berikutnya itu ada 2, 6, 2 ini disebut sebagai baris pertama, 6, 1, 9 sebagai baris kedua. Di sini ada 2, 6, 6, 1, 2, 9 itu disebut sebagai kolom. Jadi matriks A ini berordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom, ditulis dengan A 2 dikali 3. Selanjutnya contohnya ada matrik 7, 3, 0, 1. Ini matrik yang berordo 1 kali 4 karena memiliki 1 baris dan 4 kolom. Secara umum berlaku jika matrik A mempunyai M baris dan N kolom, maka matrik A berordo M dikali N, atau ordo matrik A adalah M dikali N ditulis AM dikali N. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesamaan matrik.
Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Jadi dua matriks ini dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang ada di dalam matriks ini memiliki elemen yang sama. Misalnya, dua matriks A dan B dikatakan sama jika mempunyai ordo sama, dua entry-entry yang bersesuaian atau seletak sama. Contohnya bisa kita lihat matriks A. Matriks A di sini elemen-elemennya ada 2, 3, 5, dan 1. Sedangkan matriks B elemen-elemennya juga 2, 3, 5, 1. Jadi matriks A dan matriks B ini dikatakan sama karena matriks A sama dengan matriks B, yaitu 2, 3, 5, dan 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks transpose. Matriks transpose adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi elemen-elemen pada baris dan sebaliknya. Biasanya sebuah matriks transpose disimbolkan dengan menggunakan lambang tanda peti A inverse ataupun dengan huruf T kecil di atas atau A pangkat T. Contohnya, di sini ada matriks A yang berelemenkan 1, 3, 2, 4, 0, 7. Jadi barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. B-nya, jadi transposnya ini ialah kolom yang ada di matriks A menjadi baris yang ada di matriks B. Contohnya seperti 1, 2, 0 ini adalah kolom di A menjadi baris di B, yaitu 1, 2, dan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ini ada beberapa macam. Yang pertama itu matriks baris. Matriks baris itu ialah suatu matriks yang berordo M dikali N dengan nilai M sama dengan 1 sehingga 1 dikali N terdiri atas satu baris dan memuat N elemen. Contohnya ini. A sama dengan 41. B sama dengan 2, 4, 5, 6, 1. Kenapa ini dikatakan matriks baris? Karena matriks A ini hanya memiliki baris M dikali N, yaitu 2 dikali 1 karena kolomnya hanya 1. Selanjutnya ini ada matriks kolom. Suatu matriks berordo M dikali N dengan nilai N sama dengan 1 sehingga M kali N terdiri atas satu baris dan memuat M elemen. Contohnya matriks A. Jadi matriks kolom ini disebut hanya memiliki satu baris dan satu kolom. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks M dikali N yang setiap elemennya 0. Jadi contoh kita lihat di sini matriks A. Matriks A ini berordo 3 kali 3. Jadi setiap elemen-elemen yang ada di dalam matriks A ini itu bilangannya 0. Begitu juga dengan matriks B dan matriks C. Elemen-elemen yang ada di matriks ini nilainya 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks berordo M dikali N dengan nilai M sama dengan N, maka diperoleh matriks N dikali M dan disingkat menjadi matriks berordo N. Contohnya seperti ini, di dalam matriks ini ada elemen 1, 2, 5, 2, 2, 6, 3, 7, 4. Jadi matriks A yang berordo 3 kali 3 ini dikatakan matriks persegi karena sama, dia 3 barisnya 3 dan kolomnya juga 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi berordo N dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya, ini ada matriks A. Matriks A memiliki elemen 3, 0, 0, 3, 4, 0, dan 0, 0, 7. Jadi, diagonal disebut di sini itu adalah baris yang lurus tegak lurus seperti ini, yaitu 3, 4, 7. Jadi, selain matriks diagonalnya ini, di atasnya itu harus bernilai 0 dan di bawahnya juga harus bernilai 0. Itu disebut dengan matriks diagonal. Selanjutnya itu ada matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada dua, yaitu pertama matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah.
Matriks segitiga ini adalah suatu matriks persegi yang berordo dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Contoh matriks segitiga atas. Elemen-elemen di atas diagonal ini semuanya bernilai 0 karena di sini ada matriks yang elemen-elemennya itu 3, 6, 3, 7, dan negatif 4 ini disebut sebagai diagonal. Elemen-elemen yang di atas diagonal ini bernilai 0, sedangkan elemen-elemen yang berada di bawah diagonal ini ada nilai. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah itu di bawah diagonal, di bawah nilai elemen diagonal ini harus bernilai 0, sedangkan di atas tidak harus 0. Ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Selanjutnya kita akan membahas matriks identitas. Matriks identitas atau matriks satuan adalah matriks diagonal dengan ordo n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Matriks identitas ini disimbolkan dengan huruf I besar. Contohnya I 3 kali 3. Kenapa ini disebut sebagai identitas I 3 kali 3? Kita lihat elemen yang ada di dalam matriks ordo 3 kali 3 ini. Jadi setiap diagonalnya matriks diagonalnya ini bernilai 1, elemen-elemennya 1, sedangkan elemen ada yang di atas diagonal ini bernilai 0 dan elemen di bawah diagonal ini juga bernilai 0, maka ini disebut dengan matriks identitas. Baiklah, kita sudah sampai pada bagian operasi matriks. Operasi matriks sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Definisi penjumlahan matriks yaitu apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, di mana dua matriks yang ukurannya sama ini adalah ordonya sama. Bisa A ordonya 2 kali 3, maka yang B haruslah 2 kali 3 juga. Kemudian maka hasil perkalian A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama elemen-elemen yang seletak dan bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Elemen-elemen dalam matriks tersebut misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai seterusnya berapakah ordo matriksnya itu yang sama dengan matriks yang ingin dijumlahkan. Kemudian karena dua matriks yang ukurannya harus sama, maka ordonya juga harus sama. Maka di sini dikatakan matriks yang ordo dan ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Kita lihat contoh berikut ini. Diketahui matriks sebagai berikut, yaitu matriks A yang ordonya adalah 2 kali 2 dan B 2 kali 2. Kita lihat dari sini kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan karena elemennya bersesuaian dan ordonya sama, maka kita dapat menentukan atau menjumlahkan matriks tersebut. Kemudian di sini kita lihat A tambah B. Di sini 10 tambah 2 adalah 10 tambah 2 di matriks B. Kenapa di sini 10 tambah 2? Karena tadi dari definisi dikatakan bahwa dapat dijumlahkan apabila elemen-elemen dari setiap matriks itu seletak atau bersesuaian. Misal di matriks A dia berada pada baris pertama dan kolom pertama, maka yang kedua haruslah baris pertama dan kolom pertama. Kemudian misalkan pada di sini 5, dia berada pada baris kedua dan kolom pertama, maka di sini haruslah baris kedua kolom pertama. Di sini kita lihat 10 ditambah 2, 10 ditambahkan dengan 2, 5 tambah 1, 5 ditambah 1, 4 ditambah 3 berasal dari 4 ditambah 3, 8 ditambah negatif 6, di sini 8 ditambah negatif 6, maka hasilnya adalah 12, 7, 6, dan 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi matriks, yaitu pada bagian kedua, yaitu pengurangan matriks. Di sini ada sama kaitannya dengan penjumlahan tadi, hanya saja operasinya tidak melakukan dengan penjumlahan, melainkan dengan pengurangan. Definisinya pun hampir sama. Di sini dikatakan bahwa A dan B adalah suatu matriks
atau dua matriks yang ukurannya sama, maka A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry elemen yang seletak bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Kemudian karena harus bersesuaian, maka matriks-matriks yang ordonya kurang atau ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan atau tidak dapat melakukan operasi pengurangan matriks. Kita lihat contohnya. Di sini karena hampir sama dengan definisi penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama karena harus ordonya sama dan cara melakukan operasinya yaitu setiap elemen atau entry dalam matriks itu dijumlahkan sesuai dengan entry matriks antara A dan B. Maksudnya jika di bagian entry A dia di bagian kolom pertama, baris pertama dan kolom pertama, maka di matriks B haruslah kolom pertama, baris pertama dan kolom pertama. Begitu juga operasi yang selanjutnya, yang pada bagian lainnya, pada entry yang lainnya. Baiklah. Kedua, yang bagian terakhir, bagian ketiga maksudnya, perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks definisinya yaitu penjumlahan beberapa bilangan real yang sama dinyatakan sebagai hasil kali antara yang dijumlahkan dengan banyaknya bilangan itu. Misalnya kita mempunyai sebuah matriks yaitu matriks A atau elemen atau matriks A. Kemudian matriks A tersebut dikalikan sebanyak K, atau pada umumnya matriks tersebut adalah A tambah A tambah A tambah A. Maka A tersebut berapa banyak? Di situ dikatakan K adalah berapa banyak A tersebut ditambahkan atau dijumlahkan. Maka konsep penjumlahan ini juga diterapkan pada penjumlahan beberapa buah matriks A berordo M kali N secara berulang sebanyak K kali. A-nya itu diulang sebanyak K kali. Contohnya, diketahui matriks A dan B. Kita lihat ini dia matriks A dan B. Kemudian soalnya adalah carilah 3 dikali B dikurang A. Di sini kan dibilang 3 kali B. Dari definisi tadi kita ketahui bahwa B ini sebanyak 3 kali. Maksudnya B ini dijumlahkan sebanyak 3 kali. B kali B kali B. Kalau kita ingin mencari secara manual, kalian kan sudah tahu tadi bagaimana mencarinya dengan operasi penjumlahan, maka sama. Namun di sini konteksnya berbeda karena dia sudah dikatakan bahwa ini adalah perkalian skalar, namun masih memakai operasi pada penjumlahan matriks. Kita lihat di sini, sebelum B ini dikurang dengan A, dia harus dikalikan sebanyak 3 kali. Di sini 3 dikali 1, 3 dikali 2, 3 dikali 3, 3 dikali 2, 3 dikali 4, dan 5. Maka hasilnya adalah 3, 6, 9, 6, 12, 15. Kemudian barulah bisa dijumlahkan dengan matriks A tadi. Maka di sini adalah matriks A-nya. Maka karena kita sudah tahu bagaimana cara menjumlahkannya tadi, maka hasilnya adalah negatif 2, 4, 4, 5, 9, 14. Baiklah, kita sekarang berada pada bagian keempat, yaitu perkalian dua matriks. Kita lihat definisinya. Jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B, maka perkalian matriks A dan B dapat dilakukan. Sedangkan elemen-elemen matriks hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris A dengan elemen-elemen pada kolom baris matriks B. Baiklah, kita lihat di sini. Ini merupakan kolom dari matriks A dan di sini merupakan baris dari matriks B. Dari definisi ini, jika banyak kolom matriks A, di sini adalah kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B di sini pada baris matriks B, maka kedua matriks tersebut dapat dikalikan. Jika tidak sama, maka kedua perkalian
dua perkalian tersebut tidak dapat atau tidak bisa dikalikan. Kemudian maksud dari elemen-elemen matriks hasil kalinya adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B adalah maksudnya dari baris matriks A dan pada kolom matriks B merupakan ordo dari hasil kalinya. Kita lihat bahwa ini adalah ordonya 2 kali 1 karena di sini 2 dan di sini 1. Maka ordonya itu 2 kali 1. Kita lihat contohnya. Jika matriks A di sini kan ordonya 1 kali 2 dan di sini 2 kali 1. Maka di sini kan kita lihat bahwa di sini kolomnya dan baris matriks B ini sama. Maka dia jika kita lihat contohnya ini, maka kedua matriks tersebut dapat kita kalikan. Maka kita lihat di sini A kali B adalah 4 dikali 3 dan negatif 2 dikali 1. Kedua dari sini, dari perkalian 4 kali 3 negatif 2 kali 1 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 10. Kenapa di sini kita lihat bahwa dia ini matriksnya berordo 1 kali 1. Kita lihat di sini pada baris A nilai elemen jumlah ordonya adalah 1. Sedangkan di sini pada kolom matriks B ordonya adalah 1, makanya dia berordo 1 kali 1. Sekarang kita setelah operasi-operasi matriks, sekarang ada bagian keempat yaitu determinan. Determinan di sini yaitu matriks berordo 2 dikali 2. Jadi nilai determinan suatu matriks ordo yang 2 dikali 2 adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen-elemen pada diagonal kedua. Misalkan diketahui matriks A berordo 2 kali 2. Determinan A yaitu ini adalah elemen-elemen matriksnya A, B, C, D. Maka determinan A itu dia sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Kita lihat contoh. Ditentukan determinan matriks berikut ini. Kita ketahui yang pertama itu 4, 2, 3, 5. Di sini maka ini kan diagonalnya nih. Dari definisinya itu diagonalnya ini dikalikan dikurang dengan diagonal yang lainnya 2 dikali 3. Maka determinan A yaitu 4 dikali 5 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 20 dikurang 6 sama dengan 14. Maka yang kedua itu sama juga. Ya, baiklah, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan pemaparan tentang pengertian matriks, operasi matriks beserta determinannya. Jadi di sini Ibu ingin memperlihatkan atau ingin memperkenalkan alternatif mudah dalam mencari operasi dari matriks tersebut. Jadi pertama namanya adalah MATLAB. Jadi untuk langkah pertama menyelesaikan operasi matriksnya itu buka dulu software MATLAB-nya. Jadi pertama kita ingin melakukan operasi matriks yaitu penjumlahan. Pertama input dulu data yang ingin kita operasikan seperti ini. Misalnya matriks A, jadi kita masukkan dulu tanda kurung. Saya matriksnya ingin apa? 1, 2, 3, titik koma. Jadi titik koma di sini artinya adalah yang artinya dia sebagai pembatas untuk tidak menjumlahkan antara angka-angka yang ada di situ. Selanjutnya 4, 5, 6. Nah, di situ adalah bentuk dari elemen-elemen matriksnya. Selanjutnya kita ingin menjumlahkan dengan matriks B. Jadi kita masukkan lagi input data B-nya. Ingat, di sini penjumlahan matriks itu kan pada definisinya elemen serta ordonya harus sama. Jadi untuk menginput
data pada matriks yang ingin dijumlahkan harus disesuaikan dengan matriks yang ingin dijumlahkan sebelumnya, seperti A harus disesuaikan dengan B. Nah, dia kan sama elemen sama ordonya, jadi dari situ bisa kita jumlahkan. Jadi untuk menjumlahkannya kita masukkan lagi input lainnya, yaitu C. Jadi di sini kita bisa langsung saja menjumlahkannya karena sudah dimasukkan input datanya ke dalam aplikasi software MATLAB ini. Caranya adalah masukkan matriksnya lalu dijumlahkan, kemudian di enter. Maka ini adalah jawaban dari operasi penjumlahan matriks. Untuk operasi pengurangan matriks masih sama dengan yang pertama, yaitu masukkan input datanya ini, kemudian input datanya ini, serta ingat bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks sama syaratnya, yaitu elemen dan ordonya harus sama. Jadi masukkan lagi input data yang lain, jangan sama seperti ini. Jadi kita masukkan input data D, A dikurang B, lalu di enter. Jadi itu adalah hasil dari operasi pengurangan antara matriks A dan matriks B. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan operasi perkalian matriks dengan skalar. Kan kita sudah lihat di sini semua datanya. Jika ingin menghapus data tersebut, maka kita tekan CLC, lalu kemudian enter. Untuk perkalian matriks dengan skalar ini kita harus memasukkan input datanya dulu, sama seperti tadi, misalnya seperti ini. A sama dengan 1, 3, 2. Kita bisa memasukkan sebanyak yang kita mau. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 6, 4, 3. Setelah kita sudah memasukkan input datanya ini, kemudian kita enter. Baiklah, setelah kita sudah input datanya, kemudian kita masukkan data untuk operasinya. Misalkan dengan P sama dengan, kita masukkan matriks yang sudah kita masukkan datanya, yaitu tadi A, ya kan? A. Pada operasi untuk perkalian dengan skalar ini, maka memakai bintang. Misalnya kita ingin memasukkan skalarnya berapa? Saya 3, 4, 5, boleh sampai yang mau kita. Baiklah, kita ingin memasukkan dengan 7. Maka itu adalah hasil dari perkalian skalar dengan matriks B. Baiklah, sekarang kita akan memasuki ke bagian perkalian dua matriks. Ingat pada definisi yang telah dipaparkan tadi, pada definisinya bahwa untuk kolom dari matriks A harus sama dengan baris dari matriks B. Maka perkalian tersebut dapat kita contohnya untuk matriks A. Jika kita ketikkan 45 yang begini, berarti dia menandakan sebuah baris. Kemudian 2, 1. Pada penggunaan MATLAB ini, lihat pada memasukkan input datanya yang di sini. Kemudian kita masukkan input data yang di barisnya 2, 3, 4, 1, 0, 2. Terdapat 2 baris, 3 kolom, 1, 2, 3. Baiklah, dari sini kan kita sudah masukkan datanya, maka kita langsung saja operasikan perkalian dari dua matriks tersebut. Perkalian dari dua matriks. P sama dengan A dikali B.
maka ini adalah hasil dari perkalian dua matriksnya. Ada lagi satu jenis operasi pada MATLAB ini. Yang pertama, kita memasukkan dulu datanya. Di sini perkalian dalam matriks di sini setiap elemen atau setiap ordo dari A dan B haruslah sama. Maka perkalian dari matriks di sini, setiap elemen-elemen yang ada di bagian matriks A dan elemen di bagian matriks B masing-masing dikalikan. Misalnya kita masukkan input datanya dulu S sama dengan 2 kali dengan 2, masukkan ini 3. Kemudian yang kita masukkan lagi 1 T dengan misalnya kita ingin memasukkan 4 2 5 tekan enter. Jadi kita operasikan lagi, dia sama dengan jangan ada huruf yang sudah dimasukkan lagi ke situ, maka dia akan membaca huruf yang sudah dimasukkan. Jadi kita masukkan saja Y. S titik dikali dengan T. Maka di sini perbedaannya, kalau kita menggunakan perkalian ada titiknya lagi, maka di situ setiap matriks dari S dan setiap matriks dari B haruslah sama ordonya. Maka di sini yang dikalikan ini setiap elemen dari sini dikalikan dengan elemen dari sini. Maka kita lihat di sini 2 kali 4 adalah 8, 3 dikali dengan 5, 15, 2 dikali dengan 4 sama dengan 8. Maka di situ bisa kita lihat bahwa di sini untuk operasi pada matriks yang sama.